warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pada tahap selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelumnya udah pada tahu nggak kita mau ngapain ini? Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu nggak konseling kelompok ini bagaimana dari yang kita tahu di konseling kelompok? Belum tahu, Bu. Saya, Bu. Bagaimana? Saya pernah melakukan konseling kelompok kemarin, Bu. Oh, udah pernah. Jadi, konseling kelompok itu adalah upaya bantuan yang diberikan dari konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah konseli tersebut. Nah, ya betul sekali, konseling kelompok ini Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Konseling kelompok ini adalah bantuan yang diberikan konselor kepada peserta didik untuk mengentaskan permasalahannya dan perkembangan dalam kehidupan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini untuk mengentaskan masalah-masalah yang sedang dialami pada anak-anak semua ini. Nah, dalam konseling kelompok ini cara pelaksanaannya yaitu kita duduk melingkar seperti ini dan kita sekarang ini sedang melakukan konseling kelompok kecil ya, dalam bentuk kecil. Nah, dalam konseling kelompok ini kita memperhatikan yang pertama ini kerahasiaan ya. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini, pertama yang masalah pribadi jangan disebarkan di tempat lain. Nah, dan juga dalam konseling kelompok ini kita secara terbuka ya. Jadi jangan malu-malu untuk mengemukakan pendapatnya. Dan juga kita santai saja, tetapi tetap memperhatikan kesopanan dan norma-norma yang berlaku. Bagaimana? Sudah mengerti anak-anak semua? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, ada baiknya kita berkenalan dulu ya. Belum ada yang kenal ini kan? Belum, Bu. Nah, Asing ini. nah Ibu dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Salsabila Yundanita, biasa dipanggil Bu Salsa. Berasal dari Pekanbaru, hobi Ibu menonton drakor. Nah, selanjutnya. Oke, baik. Nama saya Mesa Rade Iswani, saya berasal dari Tanjung Balai Karimun. Biasa dipanggil Maya. Hobi saya itu menonton. Hai Maya. Biasanya. Oke, saya Bu. Perkenalkan, nama saya Lafiza Suci Haryani, biasa dipanggil Lafiza. Saya berasal dari Rokan Hilir. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Hai, Lafiza. Riza. Ya, halo teman-teman semua dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Al Rashid, biasa dipanggil Yusuf. Nama asal saya itu dari Pekanbaru. Hobi saya main game. Hai Yusuf. Baiklah, nama saya Sofi Indria. Saya berasal dari Jakarta. Jauh sekali Jauh ya, Jakarta. Hobi saya anak senja kebetulan. Fitus banget ya. Halo, Sofi. Hai Sofi. Nah, terima kasih anak-anak semua. Dan udah ngerti ya bagaimana konseling kelompok ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, siap belum untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap. Ada yang mau ke toilet dulu? Tidak, Nggak ada, Bu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, dalam konseling kelompok ini kita akan membahas masalah pribadi. Nah, contohnya itu seperti mungkin Lafiza yang sedang berada di dalam friendzone mungkin ya, atau Yusuf yang sedang kecanduan game mungkin ya. Nah, masalah pribadi ini adalah masalah yang sedang dialami anak-anak semua, yang dialami pada saat ini, bukan mungkin setahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Nah, kita mulai saja ya, mungkin dari Mesara, bagaimana permasalahan yang sedang dialami? Masalah saya tuh, Bu, masalah sulit tidur sih. Sulit tidur ya, insomnia seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan masalahnya? Saya Bu. Nah, silakan aku.
Kalau masalah saya adalah kecanduan nonton film, Bu. Nonton film Marvel seperti itu, Bu. Akhirnya saya jadi nggak belajar, Bu, karena itu. Karena film ini mengganggu aktivitas yang lain ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada yang mau menyampaikan? Saya Bu, Silakan. saya itu suka kali menunda-nunda sesuatu hal Bu. Jadi kayak harusnya saya eksekusi hari itu, saya sering kali menundanya. Contohnya tuh paling singkat adalah bikin tugas dari sekolah. Terus juga kalau misalnya saya ada kerjaan gitu kan Bu, saya sering kali menunda. Jadi kayak ya selagi saya masih bisa waktunya ditunda, saya tunda Bu sampai waktu deadline tertentu. Ya, berarti sering menunda-nunda ya. Nah, Bu. bagaimana Sophie, apa ada yang ingin disampaikan? Permasalahan saya banyak sebenarnya, tapi ya memang ini saat ini sangat mengganggu saya tuh adalah overthinking Bu. Saya tiap malam overthinking sampai saya nggak bisa tidur, kayak saya mikir masa depan saya bakal jadi apa nanti gitu kan. Hai Gasti. Nah, ya seperti itu masalah yang sedang kita semua alami. Nah, bagaimana apa kiranya mana nih yang mau dibahas terlebih dahulu dari permasalahan yang dikemukakan oleh teman-temannya? Bu, saya pingin masalah saya dulu yang dibahas Bu, karena ini masalah yang paling mengganggu saya. Apalagi kalau misalnya tugas dari sekolah tuh banyak, jadi kayak satu hari tuh kadang 4 mata pelajaran, dan saya tuh satu malamnya baru mikir, oh iya bisa ada tugas tuh yang bikin nggak tidur gitu Bu. Nah, ya berarti Yusuf ingin membahas permasalahannya itu tentang menunda. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang ingin menyarankan? Setuju aja sih, Bu. dengan Baik, berarti kita sekarang sudah sepakat ya akan membahas tentang menunda-nunda waktu ini. Sepakat Bu. Nah, silakan Yusuf dijelaskan terlebih dahulu bagaimana masalah yang sedang dialami saat ini. Jadi masalahnya tuh Bu, saya deskripsikan ya Bu. Misalnya nih besok minggu depan tuh saya ada tugas bikin video contohnya kan. Nah saya tuh mau bikinnya itu 1 hari sebelum tugas dikumpul Bu. Nah kadang kan kita nggak tahu 1 hari mau tugas tuh tak ada acara apa, tak acara keluarga atau apapun itu. Jadi akhirnya ya saya tunda lagi, dan pada akhirnya saya nggak bikin tugasnya, dan pada akhirnya juga nilai saya rendah karena itu Bu. Nilai saya turun jauh karena sering nunda-nunda tugas, terus juga ngerasa kurang produktif karena sering nunda-nunda tuh Bu. Itu masalahnya. Nah itu ya, karena sering menunda, jadi mungkin pada saat mau hamilnya itu malah ada acara-acara lain yang mengganggu gitu ya. Benar Bu. Nah, bagaimana yang lainnya, ada yang ingin menanggapi dari masalah Yusuf ini? saya, Bu. Ya, silakan Hafiza. Mungkin dari masalah Yusuf ini yang menunda-nunda, kita bisa membuat to-do list atau daftar-daftar list tugas kita terlebih dahulu Bu. Jadi misalkan nih guru kita memberikan tugas, misalkan hari ini udah berikan tugas nih, jadi kita catat dulu. Nah jadi kita lihat mana yang tugas yang mau dikumpulkan duluan, nah itu yang kita kerjakan terlebih dahulu Bu. Seperti itu. Ya bagus sekali ya, jadi dari Lafiza ini mungkin bisa membuat list tentang apa yang akan kita kerjakan. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Saya bertanya sih ke Yusufnya. Silakan. Kan Yusuf ini membuat tugas nih kan. Itu apa faktor yang membuat Yusuf itu menunda-nunda membuat tugas? Apakah karena main HP atau karena main game atau apa gitu? Karena kalau misalnya ditanya kenapa nunda-nunda tuh karena males aja main. Jadi kayak selagi saya bisa bikin besok, ya udah saya kerjain besok gitu. Ngapain hari ini gitu. Hari ini saya ya udah saya senang-senang aja. Kayak nggak ada beban pikiran. Cuma nanti pas udah dekat tuh kan baru pening sendiri gitu. Jadi memang malas sendiri aja. Berarti tentang YouTube ini berarti lebih males gitu ya, makanya jadi nunda-nunda terus. Benar. Nah, bagaimana, ada yang menanggapi lagi? Nah, silakan Sophie. Nah, kalau misalkan saya bilang menghubungkan, tadi kan Yusuf bilang hobinya main game. Jadi saya rasa pasti kemalasan dia tuh karena memang dia hobi main game gitu loh. Jadi kayak terus dia kan tadi bilang juga kalau mau deket deadline itu kan nanti ada acara-acara kayak gitu kan. Nah itu tuh harusnya dijadiin pelajaran gitu kan, udah pernah nih sekali keteteran, harusnya kedepannya kayak mikir lagi, oh ternyata nggak bisa nih kalau kayak gitu terus gitu, kayak kesadaran diri aja
kesadaran diri. Nah, bagaimana Yusuf, mungkin ada yang ditanggapi dari yang Sofi katakan? Emang sih kan malas, terus pada akhirnya ada beberapa kali main game dulu, cuman nggak selalu karena main game nunda tuh kayak bener-bener kayak malas aja gitu. Apalagi kalau misalnya bikin makalah gitu kan, buka laptop tuh butuh energi yang kuat rasanya untuk bikin karena malas. Dan kalau untuk jadi pelajaran tuh sering mikir kayak besok tuh jangan kayak gitu lagi, cuman tak kayak gitu Bu, nggak ada perubahan gitu. Nah, mungkin ya karena ini karena malas belajar, jadi sering menunda. Kalau mungkin dari ibu ya, mungkin bisa dicicil-cicil dulu tugasnya seperti itu. Nah, bagaimana yang lain, ada ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan Afiza. mungkin dari kasus Yusuf ini mungkin Yusuf bisa mencari teman yang cerewet untuk mengingatkan tugas-tugasnya gitu. Jadi setiap satu pas ada temannya tuh yang ngingetin, besok kerjain ini yuk kayak gitu. Jadi perlu mencari teman yang suportif dalam mengerjakan tugas ini. Nah, bagus sekali seperti itu. Yusuf mungkin bisa mencari teman yang lebih suportif, yang bisa membawa ke hal yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana, ada yang ingin menanggapi lagi? Ada Bu. Nah, bagaimana Yusuf, apa yang bisa diambil dari masuk-masukan temannya ini? Saya bahkan coba untuk yang ibu bilang tadi Bu, coba cicil, terus juga buat to-do list apa yang harus dilakukan, terus nanti ditempel di dinding kamar. Dan juga apapun yang saya lakukan dampaknya negatif itu jadi pelajaran bagi saya Bu. Nah, baik, sepertinya kita terlalu berat ini ya masalahnya ya. Ibu ada satu permainan. Nah, dari permainan ini kita mengumpulkan poin ya, dan yang poin terendah Ibu harapkan bisa menyimpulkan apa yang kita dari pembahasan kita pada hari ini. Nah, ini Ibu ada games tebak gambar. Jadi dari gambar ini Ibu tunjukkan terlebih dahulu. Nah, setelah anak-anak semua melihatnya, ditunjuk dulu tangannya, baru menunjuk tangan, baru nanti menjawab apa dari gambar ini. Nah, yang pertama ini Saya Bu, Ini tebak apa Bu? Tunggu. Enggak aja. ini. Jadi dari ini Apa? apa yang bisa diambil dari gambar ini? Tunggu, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Bu. Yusuf, silakan Yusuf terlebih dahulu. Itu tadi gambarnya rumput kering Bu. Ya benar. Nah, kita lanjut lagi ya. Ya nggak boleh gitu, Satu, nggak boleh. Boleh nyontek. Ya nggak boleh nyontek ya. Nah, Tuh, itu tunggu ya. saya Bu. Tunggu, kita hitung lihat dulu. Dah. 1, 2, 3. Lapiza. Polisi tidur Bu. Ya benar. Kita lanjut lagi ya. Nah, ingat ya, yang kiranya masih sedikit nih skornya, menyiapkan apa itu, menyimpulkan ini nanti ya. Nah, tunggu pikir dulu ya. Nanti kita hitung. Oh, tahu. Udah? Dah. Satu, jangan lama-lama Bu. Tunggu. 1, 2, 3. Ibu. Ulang. 1, 2, 3. Dari tadi. Dia yang terlebih dahulu. Bagus lah. Ya. Tuh, demam tinggi. Nah, ya benar. Bu, Siap ya. gambarnya bentar aja Bu, cuma 2 detik kayak gitu. 3 detik lah ya. 3 detik. Nah, ini tengok dulu. 1, 2, 3. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Ya, Sofi. Dia kan geraknya gini. Nah, silakan. Pulang sekolah Bu. Gak mau. Ya, benar. Gak mau menyimpulkan. Ada dua. Vaksin. Nah, tunggu ya. Kan apa? 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Bu, tanya Bu. Sarah, silakan Miss Sarah. Buku cerita. Nah, ini yang terakhir ini ya. Lafiza 1, Yusuf 2, Sofi 1, Miss Sarah 1. 1, 2, 3. Tunggu.
1, 2, 3. Kucing. Nggak tahu ya. Ulang lagi Bu, boleh. Oh, nggak tahu ya. Ibu itu 1 dulu. Saya, Bu. Udah. Tunggu. Saya, Bu. Tunggu. Nggak ada yang tahu. Tahu, Bu. Saya tahu, Bu. Saya tahu. Silakan Yusuf. Kucing belang. Kucing belang. Iya benar. Nggak bisa. Nah, Kucing belang. karena Satu. Om Pimpa Pimpa. aja ya, karena ada yang Ini yang kayak mana Bu? Yang keluar yang Yang sendiri ya jadi sendiri menyimpulkan. yang Oh menyimpulkan. gitu pula Ini itu kan? tapi Dan silakan. Pimpa dayung gambreng. Ya, silakan Misara. Maya. Misara. Simpulkan. Tenang terus aja Dan nih. pembahasan kita ini bagaimana? Oke baik Bu. Setelah pembahasan tadi mengenai masalah dari Yusuf yaitu tentang menunda-nunda belajar, jadi alangkah baiknya kita itu tidak boleh malas. Karena tadi kan Yusuf bilang faktor dia menunda belajar itu karena malas. Jadi kita nggak boleh malas. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Maisara. Nah, anak-anak semua, dari apa pembahasan yang kita lakukan pada hari ini, apa yang bisa diambil? Coba siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya Bu, Silakan Afiza. kita tidak boleh malas-malasan dan tumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri Bu. Tumbuhkan kesadaran diri, bagus sekali ya Afiza. Nah, yang lain? Bu, Silakan jangan Sofi. menunda-nunda Bu. Nah, ya, bagus sekali ya. Iya. Jadi jangan menunda, jadi harus dicicil dulu ya. Jadi siapa lagi? Bu, Silakan Maisara. menunda belajar itu adalah hal yang buruk. Hal yang buruk ya, jangan ditunda-tunda. Bedanya, Bu. Nah, yang ada Saya, Bu. silakan Yusuf. Jadi setelah tadi masalah saya dibahas, Bu, saya berkomitmen untuk mengubah diri saya biar nggak malas-malasan lagi. Buat kerjakan selagi bisa gitu, Bu. Selagi ada waktu luang kerjakan, jangan ditunda-tunda terus. Karena hal yang ditunda itu nggak baik, Bu. Nah, ya bagus sekali ya. Iya, Bu. Terima kasih anak-anak. Sepertinya karena sudah habis juga waktunya ya. Dengan Iya, Bu. terpaksa kita akhiri kegiatan pada hari ini. Nah, dari kegiatan kita hari ini apa kesan yang dapat anak-anak semua ambil? Siapa yang mau terlebih dahulu? Saya Bu, Silakan Lapiza. seru Bu, karena banyak gamesnya juga Bu. Terus kita membahas tentang masalah yang hampir semua orang mengalaminya Bu. Jadi seru Bu. Terima kasih Lapiza. Saya, Bu. Sofis. Kesan saya senang sekali bisa jumpa orang baru. Bu, soalnya kan saya dari Jakarta ya Bu. Iya. Jadi saya kayak belum ada teman di sini Bu. Saya baru semalam itu masuk nih Bu. Iya. Terus alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman kan. Saya banyak kenal sama anak-anak kan baru nih Bu. Saya kan dari Jakarta. Nah ya gitu ya, Iya. Sofi senang banget nih Banget. bisa ada teman-teman baru ya. Iya. Oke. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan kesannya? Tidak, Bu. Nah, tidak. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk kegiatan lanjutannya nih, mungkin ada yang menyarankan waktunya kapan gitu? Atau seperti ini lagi? Siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Bu, Silakan. kayaknya sama aja dengan hari ini. Minggu depan di waktu dan hari yang sama. Oh, waktu yang sama ya. Iya. Nah, ada lagi yang lain? Ya, Bu, setuju sama Maya, Bu. Bu, atau mungkin bisa disediain AC Bu. AC ya. Soalnya saya kurang terbiasa sama situasi panas. Padahal sebenarnya di Jakarta lebih panas Iya benar suhunya ya. Benar, cuma saya nggak pernah keluar Bu. Anak rumahan banget ya sepertinya ya. Kebetulan saya di kolong jembatan. Jembatan Bercanda, ya Bu. lebih. Iya. Nah, iya ya Jakarta lebih mungkin kultur shock juga di sini ya. Banyak yang saya kaget. Kaget banget gitu ya. Iya. Nah, bagaimana mungkin ada pesan nih untuk kegiatan selanjutnya? Ada yang ingin menyampaikan? Saya Bu, Silakan Lapiza. mungkin sama juga Bu seperti yang tadi Bu. Jadi kalau kegiatan konseling kita ini lebih baik dilakukan di pagi hari Bu, agar kita lebih fresh dan bersemangat Bu. Ya mungkin lebih pagi dari ini ya. Subuh Bu. Jangan subuh dong ya. Sahur Bu. Iya, nanti langsung Sahur bareng sekalian ya. sahur pula ya. Nah, yang lain ada yang ingin menyampaikan? Enggak Bu. Tidak ada. Cukup Bu. Cukup. Ya sudah ya berarti. Ibu mengucapkan terima kasih banyak banget nih ya. Oh iya, Ibu kemarin saya. Ini ya. Karena anak Jakarta baru ini Oh, ya. iya. Nah, jadi terima So, kasih okay. banget nih ya. Iya. Dan
untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa lagi ya, biar makin berkah banget ini ya. Ya, silakan kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kita berpisah sampai di sini saja ya anak-anak. Kegiatan selanjutnya akan kita bahas lebih jauh lagi mungkin di WA ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.